Dan ternyata benar feeling aku, dia ngenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Akhirnya dia bilang, sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Di tengah kisruh DPR, gak jarang muncul suara dari kalangan artis. Aureli Moeremans bukan rahasia mengejutkan. Tawaran politik dengan gaji ratusan juta hingga jalan pintas pendidikan. Walaupun bercerita dengan santai, tapi rahasia yang diungkap Aureli itu bikin warganet shock seketika. Dan tentunya bikin semua orang tambah geram dengan DPR. Selain itu, ada juga Cinta Laura, artis idealis yang kecewa dengan DPR. Ia membandingkan kemewahan pejabat dengan penderitaan guru honorer. Cinta berbicara dengan nada yang sudah terdengar sangat muak. Inilah kisah dari para artis yang menyingkap wajah lain politik Indonesia. Gelombang demonstrasi menolak perilaku DPR belum reda. Rakyat terus bersuara, dan di tengah riuh ini, publik dikejutkan oleh pengakuan para artis. Nama Aureli Moeremans dan Cinta Laura kembali naik ke permukaan. Keduanya bukan anggota DPR, tapi cerita dan sikap mereka membuka mata kita tentang realitas politik negeri ini. Semua berawal dari kegaduhan politik di Senayan, aksi joget anggota DPR, komentar soal tunjangan puluhan juta rupiah, hingga respon masyarakat yang marah besar. Demonstrasi merebak, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah. Dan di tengah panasnya suasana, artis-artis mulai angkat bicara. Aureli Moeremans membuat publik tercengang. Ia belak-belakan mengaku pernah ditawari masuk partai politik. Tidak hanya sekedar kursi DPR, tapi juga tawaran yang nyaris mustahil dipercaya. Gaji ratusan juta rupiah setiap bulan, dan bahkan jalan pintas akademik. Tawaran itu datang sejak tahun 2016, berulang kali lewat orang-orang yang ia kenal. Tapi Aureli menolak. Ia menegaskan dirinya tak mau dijadikan boneka politik. Lihat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget, selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun. Karena aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016 ada seorang aktris senior lah nelfon mamaku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita nggak deket. Dan ternyata benar feeling aku, dia ngenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu, aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah nge-push politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks kan, kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong, jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang, kenapa? Semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang, aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang, sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain.
Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku untuk public figure atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu, kalau misalnya memang mau diterima, jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya lihat aja sekarang Indonesia kayak gimana. Pengakuan Aureli ini menjadi bahan diskusi di publik. Banyak yang kaget, ternyata partai politik bisa begitu royal pada figur publik. Rakyat pun bertanya, dari mana asal dana fantastis itu? Apakah benar kursi DPR bisa dijadikan dagangan? Dan semakin banyak orang yang percaya ada banyak rahasia kelam di balik wajah parlemen Indonesia. Bukan hanya Aureli, Cinta Laura pun ikut bersuara. Dengan gaya tegas dan idealis, ia mengunggah video kegelisahannya. Ia menyoroti kesenjangan luar biasa antara anggota DPR dan rakyat kecil. Dengan lantang, Cinta membandingkan gaji serta fasilitas pejabat dengan nasib guru honorer yang masih jauh dari sejahtera. Bagi yang merasa tertampar, get your shit together. Alright, buckle up. Ini para pemimpin negara pada halu atau gimana ya? Sorry. Coba aku perjelas. How did we get to a place where people in power can dance on stage while the nation is struggling to breathe? Karena di luar gedung megah itu, kenyataannya begini. 47% atau 25 juta dari 53 juta buruh karyawan pegawai dibayar di bawah UMP. Itu data resmi BPS dirangkum kata data. Dan UMP itu berapa sih? Ya tergantung provinsi. Kisarannya 2-5 juta per bulan. Rata-rata nasional sekitar 3,1 juta. Kalian beli matcha latte setiap hari dalam sebulan, udah setengah dari UMP nasional rata-rata. Itu gaji untuk 1 bulan hidup, yang seringkali bukan hanya untuk 1 orang ya, tapi untuk 1 keluarga. Bayar kontrakan, listrik, beras, sekolah, dan ongkos kerja. Satu sakit, semua goyang. Sekarang bandingin dengan mereka yang memegang palu kebijakan. Pernyataan publik yang udah beredar bertahun-tahun, gaji pokok anggota DPR itu sekitar 16 juta, plus tunjangan plus minus 59 juta. Itu yang diakuin depan kamera. Dan kita semua tahu ada harus di luar slip yang gak tercatat rapi. Akhir-akhir ini ada kalkulator ajaib. 3 juta kali 26 hari sama dengan 78 juta per bulan. Sebuah blunder yang bikin rakyat makin panas. Karena bukan hanya salah itu, tapi salah rasa. Sadar gak sih, guru sekolah dikasih 3 juta per bulan aja udah bersyukur banget. Kalian ngerasa 3 juta per hari itu berat? Halo, tahukah Anda? Apakah terbayang di pikiran Anda rasanya tinggal di tempat 11 kali 7 meter bersama 7 anggota keluarga? Tanpa AC, teknologi canggih, dan segala kenyamanan yang saya yakin Anda semua punya. Let that sink in. Di sisi lain, guru-guru honorer, orang-orang yang kita titipi masa depan anak kita, ada yang menerima 100-350 ribu per bulan, tergantung provinsi. Ada berita tentang guru yang udah mengabdi 33 tahun jadi guru honorer hanya untuk dapat gaji 350 ribu rupiah per 3 bulan. Ini bukan drama. Ini realita yang viral karena terlalu menyakitkan untuk didiamkan. I mean, can we just be honest for once? Kalau politisi kita naik gaji dan tunjangan tapi guru dibiarkan mengajar sambil berdoa untuk bertahan hidup, apa yang kita harapkan dari pendidikan Indonesia? Hasilnya udah kelihatan. PISA 2022. Indonesia, matematika 366, membaca 359, sains 383, jauh di bawah rata-rata OECD. Masing-masing kategori turun 10-40 poin dari tahun 2009. Ini alarm keras. Kompetensi dasar anak bangsa kita tertinggal dan ini bukan salah mereka, melainkan salah pihak-pihak yang berkuasa yang terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri daripada mikirin gimana bangun sistem sehingga guru-guru kita tuh bisa dapat support
yang dibutuhkan untuk nggak hanya bisa ngajar dengan efektif, tapi juga hidup lebih sejahtera. Dan tetap aja di layar kaca dan media sosial kita ngelihat gestur pamer status, tertawa, berjoget, membela tunjangan, seolah-olah penderitaan rakyat itu sekedar noise. Kita ngaku menjunjung tinggi Pancasila dan gotong royong, tapi kok bisa sedesensitized ini pada kemiskinan dan kepedihan? Sejak kapan jabatan jadi jalan pintas untuk flexing, bukan pelayanan? Here's a question for you. Kenapa status lebih penting daripada nurani? Kalau politik itu pelayanan, kenapa yang dipamerkan justru gaya hidup? Untuk apa jadi politisi? Untuk flexing kekayaan atau memperbaiki penghidupan rakyat yang gajinya kalah jauh dari standar layak? Sampai kapan kita pura-pura nggak tahu? Rakyat bukan marah karena iri. Rakyat marah karena logika keadilan diinjak-injak. Kepada yang berkuasa, own up to your mistakes. Akui ketidaktahuan, keserakahan, kesalahan kalkulasi, dan kesalahan hati. Stop gaslighting us. Jangan adu domba rakyat untuk menutupi kesalahan. Get your responsibilities in order. Get your shit together. Beberapa hari ini kita ngeliat ribuan orang turun ke jalanan. Bukan hanya ngebawa spanduk, tapi juga ngebawa amarah yang udah terlalu lama dipendam. Dan di tengah demonstrasi ini ada yang berusaha memecah belah. Jadiin sesama warga negara sebagai kambing hitam. Memprovokasi dengan isu-isu yang sengaja dimainkan supaya kita saling curiga dan saling benci. Kita harus sadar, lawan kita bukan sesama rakyat, melainkan sebuah sistem yang dipenuhi keserakahan dan kebodohan di kursi kekuasaan. Karena gak ada satupun nyawa, seperti almarhum Afan Kurniawan, yang pantas melayang hanya demi nutup aib DPR. Gak ada anak bangsa yang pantas mati karena kesalahan itu, kesalahan rasa, dan kesalahan hati para wakil rakyat. Kita harus berdiri tegak, bukan saling tuding, dan memastikan suara kita sampai ke telinga mereka yang berkuasa. Yuhu, excuse me, sih. Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, jajaran pemerintah, Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, please show us that you're listening. Dengarkanlah kita. Karena darah rakyat bukanlah harga yang pantas dibayar untuk kebodohan yang berkuasa. Kalau masih ada yang bilang, kan udah sesuai aturan, aku mau jawab. Aturan tanpa rasa adalah kebijakan yang kehilangan jiwa. Indonesia is not okay. Dan tugas kalian yang dipilih dan digaji bukan menari di atas luka, tapi menjahit luka itu. Rakyat gak butuh pejabat yang jago berhitung tunjangan. Rakyat butuh pemimpin yang jago menghitung nurani. Pray for Indonesia. Bukan kali ini saja Cinta Laura bicara soal politik. Beberapa waktu lalu, ia juga mengaku pernah ditawari kursi DPR. Tapi tawaran itu ia tolak mentah-mentah. Alasannya sederhana, namun tajam. Ia tidak ingin menjadi orang munafik. Never say never. Tentunya mungkin suatu hari nanti aku masuk politik dan menjadi politisi. I don't know. I don't wanna say never. Cuman untuk sekarang salah satu filosofi hidup aku adalah aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak menjadi seseorang yang munafik. If I'm being very honest, aku udah sering merasa kecewa dengan sosok-sosok politik yang aku lihat di luar sana. Karena kalau kita berbincang dengan mereka secara langsung, kerasa banget mereka intelligent, open-minded, punya values yang sangat setara dengan pemikiran anak muda zaman sekarang. Tapi pada eksekusinya, apa yang mereka katakan secara private dengan apa yang terjadi secara publik ternyata jauh berbeda. Dan dari situ aku sadar, oh, ternyata mungkin banyak dari mereka adalah puppets. Sebenarnya selama ini dari aku lulus kuliah dulu sudah pernah ditawarin untuk menjadi anggota DPR atau ikut partai. Tapi jujur aku merasa aku masih butuh lebih banyak life experience lagi jika ingin masuk ke dunia politik.
yang sesungguhnya, karena aku tidak ingin menjadi pemimpin yang buta, dalam arti tidak punya cukup informasi untuk benar-benar membuat perubahan yang positif dan signifikan. Baginya, menerima kursi tanpa kemampuan nyata hanya akan memperburuk keadaan. Ia lebih memilih bicara lewat karya dan aksi sosial ketimbang duduk di kursi parlemen. Pengakuan Aureli dan sikap Cinta Laura seolah menjadi representasi suara hati rakyat. Rakyat muak dengan gaya hidup mewah pejabat, sementara banyak guru, buruh, dan tenaga kesehatan berjuang dengan gaji pas-pasan. Demo yang terjadi bukan sekedar reaksi spontan, ini adalah akumulasi kekecewaan yang telah lama menumpuk. Aureli Moeremans menolak godaan politik demi menjaga integritas. Cinta Laura menolak kemunafikan demi mempertahankan prinsip. Dua suara artis di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia justru memberi pelajaran besar. Bahwa jabatan, uang, dan gelar bisa dibeli, tapi integritas tidak. Pertanyaannya sekarang, apakah suara rakyat benar-benar akan didengar atau DPR tetap berjalan dengan wajah yang sama? Jawabannya ada di tangan kita semua. Bagaimana menurut kamu? Apakah cerita dari Aureli dan Cinta sudah cukup bikin shock? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.